Hai anak-anak semua, salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Hari ini, berjumpa lagi dengan Bu Pinti. Kita akan belajar bersama-sama mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi dongeng. Nah, pernahkah kalian mendengar kata dongeng? Atau pernahkah kalian membaca dongeng? Atau pernahkah kalian dibacakan dongeng oleh orang tua kalian sebelum tidur? Nah, pernah ya pastinya ya. Oke, kita akan mengupas lebih lanjut, lebih dalam, apa sih itu dongeng. Kita mulai. Ayo anak-anak, simak dulu dengan baik, badan yang tegak, dan dengarkan dengan fokus ya. Oke, kita mulai ya. Nah, ini adalah contoh dongeng, yaitu dongeng asal mula Danau Toba. Kemudian ada lagi Kancil dan Buaya, ada lagi Malin Kundang. Nah, ini sangat populer sekali ya, ini dongengnya ini. Nah, kemudian ada Katak Sombong dan Anak Lembu. Ada juga dongeng binatang legendaris. Ini banyak sekali dongeng yang bisa kalian temui atau bisa kalian baca. Nah, selanjutnya, apa sih itu dongeng? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau terutama tentang kejadian zaman dahulu yang pastinya seperti aneh-aneh. Jadi misalnya kayak Malin Kundang itu dikutuk menjadi batu, lah kok bisa? Nah, itu kan merupakan hal yang tidak wajar. Maka dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Namun dengan pengertian lain, dongeng itu adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi, artinya itu tidak nyata, dan penuh khayalan serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Nah, hampir sama ya persamaan pengertian dongeng menurut KBBI. Nah, artinya disimpulkan bahwa dongeng itu adalah cerita yang sifatnya itu fiksi dan tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Nah, itu hanya ada khayalan dan imajinasi. Itu dinamakan dongeng. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian fungsi dongeng itu ada dua, yaitu menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembaca. Jadi ketika kalian membaca dongeng, kalian tahu pesan moral yang ada di dalam dongeng itu apa. Ya, jadi kebaikan-kebaikan yang bisa kalian lakukan di kehidupanmu setelah membaca dongeng itu apa. Nah, atau setelah membaca dongeng, kamu itu mengambil pesan dari bacaan itu tuh apa. Nah, selain itu sebagai hiburan pembaca. Ya, pastinya dongeng itu juga ada gambarnya. Maka membaca dongeng itu juga berfungsi sebagai hiburan untuk para pembaca. Nah, sekarang struktur dongeng, yaitu bagian-bagian dongeng. Yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu kata pengantar untuk memulai cerita dongeng. Jadi di dalam bacaan dongeng itu, misalnya, pada suatu hari ada seekor harimau yang hidup di hutan. Nah, misalnya seperti itu. Atau bisa digunakan yang lainnya, yaitu di hari yang cerah ada seekor harimau dan singa yang sedang mencari makan. Nah, atau yang lainnya itu ada pada zaman dahulu hiduplah
seorang nenek di hutan sendirian. Nah, seperti itu. Itu dinamakan pendahuluan, yaitu kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng. Nah, setelah itu ada isi, yaitu peristiwa. Kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Jadi di dalam dongeng itu ceritanya itu runtut sesuai dengan urutan waktu. Misalnya, di pagi yang cerah ada seekor harimau yang sedang mencari makan. Dia berjalan menelusuri hutan yang sangat lebat. Kemudian harimau tersebut bertemu dengan seekor landak. Nah, jadi urut. Nah, itu dinamakan isi atau peristiwa. Nah, terus yang terakhir itu adalah penutup, yaitu kalimat untuk mengakhiri dongeng. Contohnya yang pertama, akhirnya anak itu tidak mengulangi perbuatannya lagi dan hidup bahagia. Atau yang lainnya, akhirnya mereka hidup bahagia dan mereka dapat bekerja lagi bersama-sama. Nah, itu contoh dari kalimat untuk mengakhiri dongeng, yaitu kalimat penutup. Jadi, begitu ya cara membuat dongeng. Oke. Nah, sekarang unsur intrinsik dongeng, yaitu unsur yang di dalam dongeng itu apa? Yaitu ada tema, penokohan, tokoh, plot atau alur cerita, latar atau setting, dan amanat. Nah, ini kita kupas satu persatu. Tema. Tema adalah suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Jadi di dalam sebuah dongeng itu pasti ada temanya, yaitu ada tema persahabatan, kekeluargaan, dan lain-lain. Selain itu ada plot atau alur cerita, yaitu jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Jalan ceritanya bagaimana? Jadi nanti jika kalian sudah naik kelas, kalian sudah tahu alur ceritanya itu ada 3, yaitu alur cerita maju, mundur, dan campuran. Tapi di kelas 3 ini kalian cukup belajar tentang dongeng, amanat, pesan moral, penokohan, tokoh, kemudian latar. Nah, itu. Kemudian latar atau setting adalah ruang, waktu, suasana, serta alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Nah, latar itu sama saja dengan tempat. Namun, selain tempat ada juga waktu, yaitu pagi, siang, sore. Kemudian suasananya bagaimana? Suasana ramai, hening, gelap, cerah. Nah, itu. Kemudian ada juga tempat, yaitu di hutan, di ladang, di sungai. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga penokohan, yaitu gambaran watak atau karakter, sifat, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Nah, nanti kita akan belajar mengenai penokohan dalam dongeng. Berikutnya adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, tokohnya ini berarti berupa orang yang sedang melakukan kegiatan yang ada di dongeng itu. Nah, nanti kita akan belajar ya. Kemudian amanat. Amanat atau pesan moral adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembaca. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sih cara mendapatkan atau cara mencari amanat dalam sebuah dongeng. Nah, kita akan belajar mengenai penokohan terlebih dahulu. Penokohan ini berdasarkan peran itu ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang mempunyai karakter jahat. Protagonis, yaitu tokoh yang mempunyai karakter baik. Sedangkan ada lagi yaitu tritagonis, yaitu tokoh penengah
yang menengahi konflik antara si protagonis dan si antagonis. Tetapi di tokoh tritagonis ini biasanya tidak memihak sama sekali kepada salah satu dari dua tokoh tersebut. Jadi dia tidak membela yang jahat dan dia tidak membela yang baik. Itu ya. Nah, kemudian ini karakter atau watak tokoh itu dibagi menjadi dua, yaitu baik dan jahat. Nah, besok ketika kalian diminta untuk mencari karakter atau watak tokoh dalam sebuah dongeng, Bu Pinti tidak mau ada karakter baik dan jahat. Jawabannya baik dan jahat tok. Karena baik dan jahat itu banyak sekali contohnya. Ya, nanti kita akan belajar. Nah, ini karakter tokoh baik atau protagonis contohnya dermawan, yaitu suka berbagi, jujur, peduli, suka memperhatikan atau membantu yang sedang membutuhkan, penolong, rendah hati, tidak sombong, pandai, setia kawan. Nah, ini baik itu bisa dijabarkan banyak sekali, yaitu dermawan, jujur, peduli, penolong, rendah hati, pandai, setia kawan. Nah, selain itu ada karakter tokoh jahat. Nah, jahat ini juga banyak sekali ya. Yaitu contohnya adalah karakternya pendendam, rakus, culas, itu sama dengan tidak jujur, pembohong, sombong, iri, pemalas, dan pemarah. Nah, ini adalah contoh karakter tokoh jahat. Pendendam artinya jika ada tokoh yang misalnya berbuat jahat, kemudian dia akan membalas, nah itu namanya pendendam. Kemudian rakus itu adalah kayak seperti serakah. Jadi misalnya dia disajikan makanan yang banyak, yaitu satu piring, nah itu dihabiskan semuanya, itu rakus. Culas itu artinya tidak jujur, pembohong, sombong itu memamerkan kepunyaan diri sendiri, iri itu ingin mengambil atau ingin mendapatkan barang orang lain, pemalas, sudah tahu ya, pemalas itu malas, pemarah itu yang suka marah. Nah, ini ada contoh cerita mengenai 2 ekor kambing. Nah, Ibu Pinti ceritakan ya. Pada suatu hari ada 2 ekor kambing yang berjalan dengan gagah dari arah yang berlawanan di sebuah pegunungan yang curam. Pada saat itu, secara kebetulan, mereka secara bersamaan tiba di tepi jurang yang di bawahnya mengalir air sungai yang sangat deras. Sebuah pohon yang jatuh telah dijadikan jembatan untuk menyeberangi jurang tersebut. Pohon tersebut dijadikan jembatan yang sangatlah kecil sehingga tidak dapat dilalui secara bersamaan oleh 2 ekor tupai dengan selamat, apalagi oleh 2 ekor kambing. Jembatan yang sangat kecil itu akan membuat orang yang paling berani pun akan menjadi takut. Tetapi kedua kambing tersebut tidak merasa ketakutan. Rasa sombong dan harga diri mereka tidak membiarkan mereka untuk mengalah dan memberikan jalan terlebih dahulu kepada kambing lainnya. Salah satu kambing menapakkan kakinya ke jembatan itu. Kambing yang lain pun tidak mau mengalah dan juga menapakkan kakinya ke jembatan tersebut. Akhirnya, keduanya bertemu di tengah-tengah jembatan dan keduanya masih tidak mau mengalah dan saling mendorong dengan tanduk mereka sehingga kedua kambing tersebut akhirnya jatuh ke dalam jurang dan tersapu oleh aliran air yang sangat deras di bawahnya. Maka judulnya itu tadi apa? 2 ekor kambing, tokohnya 2 ekor kambing, latarnya di sebuah pegunungan, penokohannya karakter 2 kambing itu sama-sama keras kepala dan tidak mau mengalah.
Nah, ini pesan moralnya. Nah, ini pesan moralnya itu berarti tadi si kambingnya itu tidak mau mengalah. Dan akhirnya apa? Dia saling mendorong menggunakan tanduknya. Dan akhirnya kedua kambing tersebut jatuh ke dalam jurang. Nah, pesan moralnya, kalian lihat dulu apa yang terjadi dengan cerita tersebut, yaitu ada 2 ekor kambing yang tidak mau mengalah dan keras kepala. Nah, akhirnya apa? Dia jatuh ke dalam jurang. Jadi pesan moralnya untuk kita para pembaca, yaitu yang pertama, lebih baik mengalah daripada mengalami nasib sial karena keras kepala. Atau kalian bisa menyingkatnya, sifat keras kepala akan membuat kita menderita. Nah, itu yang dinamakan pesan moral. Paham ya anak-anak? Oke, Bu Binti ulangi lagi. Tadi judulnya adalah 2 ekor kambing. Ya, kemudian tokohnya itu siapa yang diceritakan di sini? Siapa? Yaitu 2 ekor kambing. Berarti tokohnya adalah 2 ekor kambing. Nah, penokohan itu berarti karakternya. Karakternya gimana 2 ekor kambing ini? Nah, ini sudah dijelaskan bahwa nih, rasa sombong dan harga diri mereka tidak membiarkan mereka untuk mengalah dan memberikan jalan terlebih dahulu kepada kambing lainnya. Nah, ini merupakan karakter 2 ekor kambing itu yang sombong dan keras kepala. Kemudian pesan moralnya yaitu keras kepala akan membuat kita menderita atau lebih baik mengalah daripada mengalami nasib sial karena keras kepala. Nah, kemudian satu lagi Bu Binti ketinggalan ini yaitu latar atau setting. Kita lihat ya. Latar atau setting itu tempat, suasana, bagaimana. Nah, ini di sini sudah dijelaskan, yaitu ada 2 ekor kambing yang berjalan dengan gagah dari arah yang berlawanan di sebuah pegunungan yang curam. Nah, ini berarti latarnya ada di sebuah pegunungan yang curam. Begitu ya anak-anak. Nanti silahkan kalian mengerjakan tugas dari Bu Binti dan silahkan kalian baca dengan baik dan pelan-pelan, pahami ceritanya, kemudian jawablah seperti ini. Paham? Oke, demikian penjelasan dari Bu Binti mengenai materi dongeng. Semoga penjelasan ini dapat diterima oleh kalian dan dapat dipahami oleh kalian. Tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes!